Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukison Alawi dari kelas 3 D3 Teknik Elektronika A, NRP 12. Di sini saya akan menerangkan tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada rumah sakit untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Budi selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan, keselamatan kerja, dan standar internasional. Baik, langsung kita mulai saja untuk materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu kesehatan keselamatan kerja pada rumah sakit. Yang pertama, pengertian K3. Secara keseluruhan atau secara garis besar, dan pengertian kesehatan keselamatan kerja K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja adalah untuk memelihara kesehatan dan kesehatan lingkungan kerja. Upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Manajemen K3 di rumah sakit adalah suatu kegiatan dimulai dengan tahap perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian bertujuan untuk membudayakan K3 di rumah sakit. Ya, selanjutnya tujuan K3 rumah sakit yaitu ada 3, yaitu yang pertama bagi rumah sakit sendiri, yaitu meningkatkan mutu pelayanan, mempertahankan kelangsungan operasional rumah sakit, dan meningkatkan citra rumah sakit itu sendiri. Yang kedua, bagi karyawan rumah sakit. Yang pertama, melindungi karyawan dari penyakit akibat kerja atau PAK. Yang kedua, mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja atau KAK. Yang ketiga, bagi pasien dan pengunjung. Bagi pasien dan pengunjung, tujuannya untuk mutu layanan yang baik dan kepuasan pasien dan pengunjung. Selanjutnya, komitmen dan kebijakan rumah sakit. Komitmen diwujudkan dalam bentuk kebijakan polisi tertulis, jelas dan mudah dimengerti serta diketahui oleh seluruh karyawan rumah sakit. Manajemen rumah sakit mengidentifikasi dan menyediakan semua sumber daya esensial seperti pendanaan, tenaga K3, dan sarana untuk terlaksananya program K3 di rumah sakit. Kebijakan K3 di rumah sakit diwujudkan dalam bentuk wadah K3 rumah sakit dalam struktur organisasi rumah sakit. Lanjut, strategi, komitmen, dan kebijakan K3 rumah sakit. Ada 8, yaitu advokasi sosialisasi program K3 rumah sakit. 2. Menetapkan tujuan yang jelas. 3. Organisasi dan penugasan yang jelas. 4. Meningkatkan sumber daya manusia profesional di bidang K3 rumah sakit pada setiap unit kerja di lingkungan rumah sakit. 5. Sumber daya yang harus didukung oleh manajemen puncak. 6. Kajian risiko secara kualitatif dan kuantitatif. 7. Membuat program K3 rumah sakit yang mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan. 8. Monitoring dan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, bahaya potensial pada rumah sakit. Bahaya potensial di rumah sakit dapat mengakibatkan penyakit dan kecelakaan akibat kerja, yaitu disebabkan faktor biologi, virus, bakteri, dan jamur. Dan faktor kimia seperti antiseptik, gas anestesi, faktor ergonomi seperti cara kerja yang salah, faktor fisika seperti suhu, cahaya bising, listrik, getaran, dan radiasi. Faktor psikososial yaitu kerja bergilir, hubungan sesama karyawan atau atasan. Bahaya potensial dimungkinkan ada di rumah sakit, diantaranya adalah mikrobiologi, fisik, kebakaran, mekanik, kimia, gas, karsinogen, radiasi, dan risiko hukum atau keamanan. Selanjutnya, yaitu tabel identifikasi potensi bahaya.
Tabel ini berisi potensi bahaya yang berada di rumah sakit. Yang pertama, potensi bahaya dari fisik, yaitu phishing. Lokasinya berada di dapur, gedung, genset, boiler. Pekerja yang paling berisiko adalah pekerja yang berada di lokasi tersebut. Yang kedua adalah getaran. Ruang mesin, seperti di ruang mesin, peralatan yang menghasilkan getaran, ruang gigi. Perawatan, pekerja yang paling berisiko adalah perawat, cleaning service. Selanjutnya, potensi bahaya debu. Lokasinya berada di bengkel kerja, laboratorium gigi, gudang rekam medis, dan insinerator. Pekerja yang paling berisiko adalah petugas sanitasi, teknisi gigi, petugas IPS, dan rekam medis. Bahaya potensial selanjutnya yaitu panas. Berada pada lokasi dapur, laundry, inisiator, boiler. Pekerja yang paling berisiko adalah pekerja dapur, pengerja laundry, petugas sanitasi, dan IPRS. Selanjutnya, potensi bahaya selanjutnya yaitu radiasi, yaitu terletak di lokasi X-ray menggunakan CRM dan ruang fisioterapi. Pekerja yang paling berisiko adalah ahli radiologi, radiotes terapis, dan radiografer, serta ahli fisioterapis dan petugas ronsen gigi. Selanjutnya, bahaya kedua potensial selanjutnya adalah kimia, seperti desinfektan lokasi di semua area, dan yang paling berisiko adalah petugas kebersihan dan perawat. Lalu ada sitoksik, yaitu lokasinya di farmasi, tempat pembuangan limbah bangsal. Pekerja yang paling berisiko adalah pekerja farmasi, perawat, petugas pengumpul sampah. Yang ketiga, etil oksid, yaitu di kamar operasi. Petugas yang paling rawan adalah dokter dan perawat. Formaldehid berada di laboratorium, kamar mayat, gudang farmasi. Petugas yang paling berisiko adalah petugas kamar mayat dan petugas laboratorium dan farmasi. Yang keempat adalah metil metasilate atau amalgam. Di ruang pemeriksaan gigi, petugas yang paling berisiko adalah dokter gigi, dokter bedah, dan perawat. Potensi bahaya selanjutnya adalah solvent. Ada di lokasi laboratorium, bengkel kerja, semua area di rumah sakit. Yang petugas yang paling berisiko adalah teknisi, petugas laboratorium, petugas pembersih. Gas-gas anestesi berada di ruang operasi gigi, ruang pemulihan. Petugas yang paling berisiko adalah dokter gigi, perawat, dokter bedah, dokter atau perawat anestesi. Selanjutnya, penggunaan APD di rumah sakit seperti gambar berikut. Gambar yang pertama, APD yang digunakan adalah seperti jas lab dan sarung tangan pada laboratorium. Gambar kedua menunjukkan penggunaan masker pada laboratorium yang sangat berguna untuk menjaga agar suatu benda asing tidak masuk dan terhirup ke dalam tubuh secara langsung. Selanjutnya, penggunaan APD yaitu di ruang operasi. Para tim operasi menggunakan APD lengkap, yaitu seperti masker, sarung tangan, baju APD warna hijau, dan menggunakan penutup rambut. Selanjutnya, untuk pengendalian infeksi nosokomial pada pasien dan pekerja, maka dirutinkan untuk mencuci tangan setelah melakukan tindakan agar pencegahan infeksi dapat tercapai dengan persentase sempurna. Ya, terima kasih telah menyaksikan video singkat dari saya mengenai materi kesehatan keselamatan kerja pada rumah sakit. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.